Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya sudah Allah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan juga ada yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata hanyalah ujian keimanan. Namun tidak jarang bagi yang diberikan rezeki lebih, terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang mereka dapatkan hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut malah menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal Allah sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Namun ada yang harus kita semua ketahui, bahwa meskipun banyak yang mau bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Lantas apa saja kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah tapi jarang kita sadari? Yang pertama, bersedekah untuk mencari pujian dari orang lain. Hal seperti ini masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yaitu bersedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Misalnya adalah supaya mendapatkan pujian, supaya terlihat baik, dan sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut telah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain
dan bukan karena ingin mendapat ridho Allah, maka orang tersebut akan dilempar ke dalam neraka. Naudzubillah. Yang kedua, orang yang menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering kali kita lupakan. Padahal dari nikmat sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah untuk kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik, dan salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapatkan, ada hak dari orang-orang yang kurang mampu yang harus kita berikan. Jika kita tidak berikan atau kita tunda memberikannya, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepada kita, atau bahkan kita akan diberikan peringatan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah ketika tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Kemudian hindarilah untuk menunda-nunda sedekah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang tidak bersedekah dari orang yang terdekat lebih dahulu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jika kita mengkaji lebih dalam ayat tersebut, maka seolah-olah dikatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah. Karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kesimpulan atas hadis tersebut bahwa sedekah kepada orang tua atau kerabat insya Allah memberikan kita pahala berlipat, yaitu pahala bersedekah dan pahala silaturahmi. Karena kita semua tahu bahwa menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki semakin deras mengalir. Yang keempat, perhitungan dalam bersedekah. Saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang kita miliki.
Begitu pula dengan bersedekah. Sebaiknya kita tidak berlebihan, namun juga jangan pelit atau kikir. Saat bersedekah, hendaknya kita tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Contoh, kita hanya mampu bersedekah Rp5.000, maka sedekahkanlah uang tersebut dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak jika kita belum mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir juga kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita bersedekah tanpa menghitung, insya Allah juga akan menggantinya tanpa hitung-hitungan kepada kita. Itu berarti balasan untuk orang yang bersedekah karena Allah pasti akan Allah lipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kikir atau pelit, maka Allah pun akan kikir pula terhadap kita. Lalu yang kelima, mengungkit-ungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan ketika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberinya sedekah, maka si pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika bukan karena bantuannya, maka orang yang dibantu tersebut pasti tidak bisa apa-apa. Padahal sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita sangat dilarang mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan kepada siapapun. Karena dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati, dan yang terjadi adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama muslim. Padahal kita semua tahu, siapapun yang memutus tali silaturahim kepada sesama muslim, maka Allah juga akan mempersulitnya dalam memperoleh rezeki. Itulah sebabnya sebaiknya sikap mengungkit-ungkit sedekah ini dihindari, karena kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari setiap sifat dan perilaku yang tercela. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.